got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Saputra Sukma Wijaya. Dan saya Andre Anggeti Mawati Junta. Jadi di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang metode penarikan acak sederhana. Jadi metode acak penarikan sederhana adalah salah satu teknik penarikan sampel yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Tujuan metode ini adalah untuk memilih sebagian subjek atau unit dari populasi yang diambil secara acak untuk digunakan sebagai sampel penelitian. Metode penarikan acak sederhana memastikan bahwa setiap unit atau subjek populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel penelitian. Di sini kami sudah membuat contoh soal dan pengerjaannya. Penasaran? Tonton video selanjutnya. Berikut ini adalah contoh soal yang telah kami buat. Di suatu daerah di Kabupaten Katingan, yaitu di Desa Padatan, terdapat 60 orang nelayan yang memiliki alat tangkap seragam. Penarikan contoh acak sederhana dilakukan terhadap 5 nelayan untuk mendata produksi ikan kilogram per harinya. Dan ini adalah datanya. Di sini terdapat hasil awal dan nilai tercatat. Hasil awal ini bisa kita ganti dengan nilai audiens dan nilai tercatat ini bisa kita ganti dengan preferensi. Di sini hasil awalnya ada 10, 40, 30, 60, dan 20. Sedangkan nilai tercatatnya itu ada 15, 25, 20, 35, dan 5. Dan di sini yang ditanyakan adalah rata-rata populasi dan total populasi. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, kita harus tentukan dulu N besar dan N kecilnya. N besar itu adalah jumlah semua nelayannya, yaitu terdapat 60 orang. Jadi N besarnya kita isi dengan 60. Sedangkan N kecilnya itu adalah sampel yang diambil. Di sini sampel yang diambil adalah 5 nelayan, berarti N kecilnya adalah 5. Rumus yang kita gunakan untuk mencari rata-rata populasi adalah N rata-rata sama dengan Y rata-rata sama dengan sigma YI per N. Sebelum kita menggunakan rumusnya, kita harus mencari dulu populasinya. Apa sih populasi itu? Jadi, populasi itu adalah selisih nilai antara hasil awal dan nilai tercatat. Di sini 10 dan 15 selisihnya adalah 5, maka kita isi dengan 5. Di sini selisih antara 40 dan 25 adalah 15. Di sini selisih 30 dan 20 adalah 10. Dan di sini selisih 60 dan 35 adalah 25. Dan yang terakhir selisih antara 20 dan 5 adalah 15. Nah, jadi teman-teman, setelah kita dapat populasi atau selisih nilai dari hasil awal dan nilai tercatat, semuanya ini kita jumlahkan. 5 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 25 dan 15. Jadi total dari semuanya ini adalah 70. Setelah kita dapat populasi atau selisih nilainya dan sudah dijumlahkan, maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Sini sigma Y-nya tadi adalah 70 dan kita bisa lihat N kecilnya tadi adalah 5. Kita masukkan 5 sehingga hasilnya menjadi 14. Jadi nilai rata-rata populasinya adalah 14. Dan rata-rata itu sendiri biasanya dilambangkan dengan seperti huruf P. Cuman perbedaannya agak sedikit miring, lambangnya seperti ini, dan dia itu disebut dengan mu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagaimana cara mencari total populasi. Untuk mencari total populasinya, biasanya total populasi dilambangkan dengan T. Untuk rumusnya yaitu T sama dengan N besar dikali P atau mu. Apa itu N? N tadi adalah total nelayan yang terdapat di Desa berjumlah 60 orang dikali P
P atau rata-rata populasi yang sudah dicari berarti 14. Berapa P dikali N atau N dikali P sama dengan 840. 60 dikali 14. 840 adalah total dari populasi yang terdapat di Desa Pagatan. Sekian video dari kami berdua terkait penjelasan tentang metode penarikan acak sederhana. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo guys, nama aku Rahmat Agus Prakoso. Di sini aku mau jelasin metode penarikan acak berlapis. Pengertian dari sampel acak berlapis itu sendiri yaitu metode pemilihan sampel di mana dalam pengambilan sampel acak berlapis tersebut berdasarkan suatu informasi atau data. Unit-unit di dalam populasi dibuat berkelompok, dan kata lain populasi disekat-sekat sehingga di setiap sekatan objek memiliki karakteristik yang mirip dari bentuk populasi. Teknik pengambilan populasi ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menerapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu yang merubah bentuk dari heterogen menjadi homogen. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Di sini contohnya di suatu daerah di Kabupaten Katingan, yaitu di Desa Pagatan, terdapat ujian CPNS yang diikuti oleh banyak orang dari berbagai latar belakang dan pendidikan yang berbeda. Penarikan acak berlapis dilakukan untuk mengetahui rata-rata nilai ujian yang telah mereka ikuti. Nah, di sini untuk data yang ada ini, data yang ada ini 40, 42, 48, dan 50. Ini adalah nilai dari orang yang mengikuti ujian. Nah, sedangkan untuk ini N1 dan sampai N6, 10, 30, dan 50 ini adalah jumlah orang yang mengikuti ujian tersebut. Jadi kita langsung mencari untuk nilainya. Untuk nilainya itu adalah kita tambahkan setiap bilangan yang ada di kelas 1. Jadi 40 ditambah 42 ditambah 48 ditambah 50 dibagi dengan jumlah bilangan yang ada. Jumlah bilangan yang ada di sini ada 4. Jadi kita bagi dengan 4. Di sini adalah 180 dibagi 4. Nah, 4. Nah, cara ini kita lakukan ke semua kelas yang ada. Caranya sama. Jadi kita jumlahin aja 30 plus 34 48 44 32 36 bagi di sini karena jumlah bilangannya itu ada 8, jadi kita bagi dengan 8. Jadi Y1 Y di kelas 1 itu Y1 Y1 nya adalah 45, Y2 nya 34. Nah, cara ini kita terapkan ke semuanya. Ini kita langsung kasih kelas 4 nya Y4 itu 14,16. Untuk kelas 5 nya 25,375. Untuk Y6 nya itu ada berapa Y6 nya? Cut. Nah, untuk Y6 nya itu ada 28. Nah, karena kita udah dapet masing-masing Y nya, kita udah dapet nilainya, kita taruh sini. Y1 45, Y2 34,
Nah, sekarang kita tinggal mencari rata-ratanya. Jadi kita nyari nilai rata-rata yang didapat semua orang. Untuk rumusnya sendiri rata-rata ini N1 dikali dengan kita bagi dengan nilainya. Nah, kita cari nilai n-nya dulu ya. Nah, nilai n ini itu dihasilkan dari ini. Jadi 10 tambah 30 tambah 60 tambah 60 tambah 80 tambah 20 itu hasilnya 220. Jadi nilai n ini kita udah dapat ya. Datanya bisa kita langsung masukkan nilai dari N1 dulu. N1 nya kita ada 10 dikali dengan D1 nya kita 45 30 kali 14,5 dengan pilihannya 60 kali 25,35 N6 nya 20 dibagi karena tadi dibagi N kita udah cari tadi, jadi N nya itu 280. Kita langsung ke hasilnya. Nah, ini kita langsung jumlahkan aja. 10 kali 45 450 tambah 30 kali 34 itu 1000. Untuk yang ketiga 2030 dengan bagi 280. Hasilnya dari hasil semua itu ini adalah 24,4. Jadi kesimpulannya nilai rata-rata yang didapat dari semua orang yang mengikuti ujian CPNS tersebut, nilai rata-ratanya adalah 24,81. Sekian dari saya. Hai, perkenalkan nama saya Rusmila dan rekan saya Mesyara
Isyana. Di sini kamu akan menjelaskan tentang materi systematic sampling. Berikut penjelasannya. Systematic sampling adalah metode pengambilan sampel yang dimana hanya unsur pertama saja yang dipilih, sedangkan unsur-unsur selanjutnya itu dipilih menggunakan metode sistematis menurut pola tertentu. Ada langkah-langkah dalam pengambilan sampel, yaitu yang pertama disusun sampling frame, yang kedua peneliti menetapkan interval ataukah dengan menggunakan rumus N per R. Yang dimana R adalah populasi dan N kecil adalah jumlah sampel. Dan yang ketiga, memilih sampel pertama secara random dari sampling frame. Dan untuk contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya Malaysia. Di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Ahmad adalah seorang mahasiswa yang ingin mengambil 100 sampel dari 500 orang mahasiswa yang aktif. Untuk memilih nomor untuk mahasiswa, Ahmad akan memilih bilang 2 sebagai awalannya. Penyelesaiannya adalah kita akan menghitung jumlah intervalnya, yaitu K sampai dengan N besar dibagi N kecil. Atau ini jumlah intervalnya, N besar adalah ukuran populasi dan N kecil adalah jumlah sampel. Jadi K sama dengan 500 dibagi 100 sama dengan 5. Jadi intervalnya adalah 5. Sekarang kita akan menentukan nomor urutnya. Diusahakan menjadi ketahui kalau Ahmad akan memilih bilangan 2 sebagai awalan untuk nomor urutnya. Jadi 2 ditambah interval 5 sama dengan 7, 7 ditambah 5 sama dengan 12, 12 ditambah 5 sama dengan 17. Jadi nomor urutannya adalah 2, 7, 12, 17, dan seterusnya sampai dengan yang total 500 mahasiswa FEB tersebut, dan Ahmad akan mendapatkan 100 sampel yang ingin diambil. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama aku Ananda Halimah. Perkenalkan nama aku Nina Lestari. Di sini kami akan membahas tentang metode cluster sampling. Berikut adalah pembahasan dari metode cluster sampling dari saya. Oke, jadi apa sih pengertian dari cluster sampling itu? Jadi cluster sampling memiliki definisi sebuah teknik pengambilan sampel dari beberapa populasi atau beberapa kelompok yang objek ditelitinya oleh seorang peneliti itu sumber datanya sangat luas banget, teman-teman. Kenapa sumber datanya sangat luas banget? Makanya itu diperlukan teknik cluster sampling untuk menentukan berapa sampel yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian di sini apa sih keuntungan dan kelemahan dari kita menggunakan metode cluster sampling? Yang pertama adalah keuntungannya. Keuntungannya bagi para peneliti yang pertama itu biayanya murah, cepat, efisien, dan efektif. Kenapa saya katakan 4 hal di sini? Karena cluster sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel secara random atau secara acak. Itulah mengapa teknik cluster sampling ini sangat mudah untuk dilakukan oleh para peneliti karena datanya sangat tidak akurat. Kemudian kelemahan dari metode cluster sampling ini, yang pertama adalah datanya tidak akurat. Kenapa saya menyebutkan bahwa datanya tidak akurat? Karena populasi dan sampel yang diambil itu secara acak atau secara random. Kemudian definisi dari cluster random ini biasanya diterapkan kepada kasus-kasus yang kelompoknya memiliki kesamaan tetapi terdapat perbedaan integral. Apa sih perbedaan integral? Jadi perbedaan integral ini adalah perbedaan yang dasarnya sudah berbeda. Contohnya seperti apa? Jadi di sini saya menyebutkan contohnya adalah populasi mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Kita lihat di situ bahwa peneliti menemukan kesamaan di Universitas Lambung Mangkurat pada mahasiswinya. Apa kesamaannya? Jadi yang pertama, mahasiswinya menggunakan alat yang sama, yaitu alat berwarna kuning. Lalu yang kedua, kesamaan yang kedua adalah para mahasiswanya berada di lingkup satu ruang lingkup yang sama, yaitu ruang lingkup universitas. Kemudian peneliti melihat bahwa ada perbedaan
Di antara mereka, perbedaannya apa? Perbedaan yang mendasar, yaitu perbedaan fakultas. Ada pertanian, hukum, kedokteran, dan lain sebagainya. Untuk itulah kenapa metode cluster sampling ini digunakan pada kasus atau kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi di sini saya akan memberikan contoh dari cluster sampling. Terus di sini ada seorang peneliti ingin menduga suatu pendapatan produksi Jakarta, jumlah kelompok ada 5 dengan total 3.000 orang. Dan di sini sudah ada tabel, ada Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Totalnya ada 5. Terus di sini juga ada besar penduduk, ada 250, 180, 300, 100, dan 50. Di sini juga ada pendapatan per kelompok, ada 300.000, 110.000, 150.000, 300.000, dan 80.000. Dan ini besar penduduknya masing-masing kita total jadi 880. Jadi ini juga sama, kita total dari 12 semuanya jadi 940. Jadi yang pertama-tama saya cari adalah biaya rata-rata. Jadi biaya rata-rata di sini total dari pendapatan per kelompok 940 dibagi dengan besar penduduk totalnya jadi 880. Di sini kita dapat hasil 1,68. Setelah itu yang kita cari ada total populasi. Total populasi tambangnya itu ada T, terus rumusnya N dikali Y. Nah, N ini tadi total 30.000 orang, jadi itu N-nya 30.000, oke? Oh ya maaf, 3.000 dikali dengan Y. Jadi Y ini adalah ini tadi hasil dari Y rata-ratanya, tinggal 1,68. 3.000 dikali 1,68. Jadi totalnya 3.204. Jadi ini adalah total populasinya. Gimana teman-teman? Mudah kan penjelasan dari kami tentang metode cluster sampling? Kalau begitu, sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Krisna. Dan saya Ella Berboga. Di sini kami akan membahas metode pengambilan sampel dengan cara acak bertingkat atau bisa disebut dengan multi-stack random sampling. Berikut penjelasannya. Multi-stack random sampling merupakan bentuk kompleks dari cluster sampling yang dimana metode pengambilan sampelnya dilakukan secara bertingkat, baik bertingkat 2 maupun bertingkat lebih. Multi-stage random sampling didefinisikan sebagai metode pengambilan sampel di populasi menjadi kelompok untuk melakukan penelitian. Dengan itu ada 2 tingkat kegiatan. Berikut contohnya. Nah, contohnya, suatu penelitian di wilayah kecamatan pada awalnya diambil beberapa desa sebagai sampel. Kemudian dari desa-desa sampel diambil beberapa RW sebagai sampel, dan dari beberapa RW sampel diambil lagi beberapa RT sebagai sampel, dan akhirnya dari RT yang terkena sampel tersebut diambil beberapa atau seluruh responden sebagai sampel. Contohnya seperti ini, kita ambil kecamatan, jadi kecamatan Purun. Nah, dari kecamatan Purun ini kita ambil 3 kelurahan. Nah, dari kelurahan Pelambut ini terdapat 2 RW. Kemudian dari RW 2 ini kita ambil RT 1 dan RT 2. Nah, dari RT bila kita bisa ambil responden sebagai sampel. Demikian penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih.